Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang benar katanya Bu Mata, ini Full Gospel ini terdiri dari, saya nggak tahu ada berapa chapter, ini ada atasan saya di sini, Pak Markus Valen. Pak Markus Valen mungkin share, Pak Markus Valen ada berapa chapter ya di Indonesia udah Pak Markus ya? Iya, selamat malam Bro and Sis. Kita Bundaran HI itu ada 10 chapter. Kalau tingkat regional DKI 3, kita ada 62 atau 63 chapter. Enggak, ini soalnya ada yang dari Papua, ada dari Bali, ada dari macam. Kalau nasional ada berapa, Markus ya? Oh, kalau nasional kita itu hampir 2000 chapter. 2000 chapter. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pengen tahu lebih lanjut, silakan dicek websitenya atau tanya ke Pak Markus langsung. Iya, kita ada di Papua juga ada, Makassar, Manado, hampir seluruh di Indonesia kita semua ada. Ya, oke. Jadi thank you Markus. Thank you. Welcome Bu Sofia, welcome Pak Danang. Ini member BHI 7. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, jadi memang yang seperti katakan oleh Bu Marta tadi, chapternya BHI 7 itu mempunyai 4 misi yang jelas, yaitu pertama adalah kita ini mencoba untuk menerapkan firman Allah, tapi tanpa menyentuh doktrin. Dan kedua adalah tentang keluarga, ketiga ada regenerasi pemimpin termasuk anak muda, dan yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi lemah. Itu yang BHI 7 yang di chapter yang dimana saya pimpin selama 2 tahun terakhir ini yang saya coba bawa. Nah, saya bersyukur bahwa chapter ini di multi, jadi ada banyak profesi yang hadir di sini. Tapi ya saya nggak akan ngomong tentang chapter ini, ini cuma sekedar introduction. Nah, jadi Bapak Ibu, kekuatan daripada Full Gospel itu terletak daripada kesaksian. Jadi kita ini benar-benar bukan hanya datang dengerin seminar atau dengerin ceramah yang biasa kita dengar di sosial media yang lainnya. Jadi memang ini kesaksian yang hidup. Di sini kita diajar untuk berani berbagi. Karena kalau tanpa kita berani berbagi, maka terobosan tuh sulit sekali untuk kita capai gitu ya. Jadi ini karena mungkin karena baru ini agak sedikit mungkin kangkok gitu ya, canggung gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih karena jumlahnya cuma 11 orang. 11 orang saya kira saya izin 2-3 orang mungkin bisa kesaksian sedikit tentang kebaikan Tuhan, mungkin apa yang Bapak Ibu laluin terutama di kalangan wanita. Saya mulai dulu ya mungkin ya, karena supaya nggak canggung ya. Jadi saya sebagai presiden chapter, saya sebagai presiden chapternya saya mulai di sini dulu. Sebenarnya Bapak Ibu saudara kalian yang menurut saya ya paling sulit tuh lebih sulit daripada mengurus perusahaan kalau menurut saya itu adalah mengurus rumah tangga. Masa pandemi ini menurut saya ini waduh, dengan saya stay at home, saya bekerja di rumah gitu ya, membuat apa yang selama ini komunikasi yang jarang saya lakukan dengan istri saya, dengan anak saya, ini mulai lebih intensif. Karena lebih intensif tentu saja membuat friksi itu lebih sering terjadi. Bahkan teman-teman saya tanya itu teman-teman pengusaha, gimana Vincent? Wah iya memang lebih sulit ya Pak, emang Bapak benar. Saya ngomong sama Presiden Astra gitu ya, si Pak Bambang Paulus. Nah jadi saudara, saya by the way saya Vincent Jaya Saputra, saya 49 tahun, istri saya sama 49 tahun, saya punya anak udah kuliah umur 21 tahun. Saya kerja di pabrik dan saya ngurusin pabrik, sekolah dan fintech. Nah itu pekerjaan saya. Nah jadi saudara, dari hal-hal ini menurut saya itu saya belajar satu. Kita ini sebagai seorang pria, saya sebagai seorang pria ini ternyata butuh seorang wanita. Kata-kata itu benar. Di balik pria yang sukses itu ada wanita yang tangguh di belakang kita. Jadi kalau saya bilang kalau tanpa istri saya yang dukung, wah saya mungkin juga nggak bisa kemana-mana ya saudara ya kan, bisa kemana-mana, bisa liar kemana-mana, bisa nggak karu-karuan lah. Itu dan saya bangga gitu karena wanita zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu ya, di mana terjadi segregasi antara pria dan wanita. Pembagian peran kalau menurut saya di dalam masa pandemi ini lebih blur, lebih kabur kalau menurut saya yang terjadi dalam akhir ini. Yang itu saya rasakan kok. Bagi saya nggak masalah kok wanita bekerja atau enggak gitu ya. Kita jangan kaku-kaku lah seperti dulu. Oh wanita harus di rumah saja gitu ya. Menurut saya Bu Mata ya. Menurut saya nggak perlu gitulah. Kita harus bebaskan wanita untuk berkreasi sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Itu sih dari kesaksian dari saya. Mungkin ada 1 atau 2 orang lagi ingin memberikan kesaksian sebelum saya serahkan ke Bu Mata.
Mungkin dari Bu Lucy sama Pak siapa namanya? Yang ngurusin. Yes. Gimana Pak? Bapak Ibu ngurusin mungkin Ibu dulu Pak, karena berkaitan dengan Hari Kartini ya Pak ya. Oh ya, oke, silakan Bu. Bu Lucy, silakan Bu. Iya, kalau untuk saya sendiri, dulu saya bekerja Pak. Oke. Dulu saya punya homeschool, kami punya kursus, kemudian kami tinggalkan semua karena panggilan suami saya. Panggilan suami saya untuk pergi ke Papua. Jadi kita boyongan semua. Oh gitu. Wow. Anak 2 kita bawa ke sana gitu. Ya itu juga karena sebagai wanita saya tahu persis peran saya itu sebagai penolong. Yes. Terutama untuk suami, karena panggilan dia itu memang untuk Indonesia bagian timur begitu. Oke. Jadi setelah di sana, akhirnya kami kembali ke Bandung. Ya, terutama fungsi saya tetap ya, fungsi saya itu tetap sebagai penolong, walaupun istilahnya apapun dikerjakan untuk mendukung suami khususnya, untuk mendukung suami, visi panggilannya, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Ya itu aja sih. Luar biasa Bu Lucy, terima kasih. Wah, terima kasih. Biasanya jarang kalau saya tanya, biasanya wah nanti dulu saya orang baru. Wah Bu Lucy, terima kasih, kesaksian hebat. Welcome Bu. Ada teman yang lain mungkin ada yang mau kesaksian dari Bu Francisca mungkin. Oke. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam. Halo. Kan saya Francisca, saya dari Bali, Bali asli. Nama saya pakai ketut ya. Oke. Sutani. Oke. Saya pensiun 4 tahun yang lalu. Saya mulai karir saya dari hotel industri, jadi saya pegang HRD. Saya HRD pertama di Bali, yang perempuan ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya pegang juga duty free Plaza Bali, tapi dia sudah tutup. Nah, kemudian terakhir saya pegang ekspor ikan hias. Jadi sekarang ekspor ikan hias ya Bu ya, sampai hari ini ya. Yes. Wow, luar biasa. Sepertinya karena saya tinggalkan, sepertinya tutup Pak. Karena nggak ada. Benar gitu. Sebetulnya perusahaan itu diberikan kepada saya dalam posisi minus ya Pak ya, meninggalkan outstanding kurang lebih 2M di tahun 2003 kalau nggak salah. Jadi saya benar-benar bergumul sama Tuhan karena ini dunia baru bagi saya, dari ngurus manusia ke ngurus ikan itu perbedaan yang sangat berat ya. Betul. Tapi Tuhan dalam waktu 6 bulan saya bisa kembalikan outstanding itu. Jadi ya dapat reward lah dari ownernya. Akhirnya saya dikasih share 30%. Nah, berjalannya waktu, saya punya komsel dalam usaha itu. Jadi ada anak-anak yang saya rekrut, kebetulan seiman. Jadi kami selalu memulai ibadah pagi, apapun kondisinya. Jadi kita selalu ibadah. Jadi akhirnya perusahaan itu sampai buka cabang. Kami buka cabang 2, ada di Kupa 1, satu lagi di Makassar, di apa sih istilahnya itu namanya, lupa saya namanya ya. Nah itu ini ada orang Makassar Bu, di sini ada orang Makassar Bu. Bisa tanyain Bu. Pak Markus dari Makassar. Pak Markus mungkin bisa bantu, Makassarnya di mana Bu? Saya bukanya di Galesong Pak. Jadi itu produknya telur ikan. Oh Galesong. Iya ya. Iya Bu, tempatnya ikan di situ Bu. Ya betul. Jadi saya di situ buka untuk telur ikan terbang. Yang di Kupa saya buka untuk ikan terbangnya sendiri untuk diekspor ke Jepang lagi. Tapi banyak hal proses yang saya alami. Di satu sisi Tuhan memberikan posisi untuk saya dalam dunia sekuler, tapi di satu sisi rumah tangga saya berantakan. Ya. Jadi itu pergumulan saya. Jadi saya single parents itu
sejak anak saya yang kedua umur kurang lebih 14 tahun. Jadi betul-betul beda ya kalau tadi Ibu kesaksian sebagai housewife yang benar-benar menopang suami. Nah, kalau saya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala deh istilahnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan sampai dengan akhirnya putra saya meninggal. Nah, mulailah saya agak goyang karena saya terlalu dekat sama anak saya. Dan dia juga boleh dikatakan overprotection ke saya karena mungkin kondisi single parents ya. Saat itulah saya mulai bingung gimana ya, dari retire terus kehilangan anak. Akhirnya saya berdoa bergumul sampailah saya di Depok sekarang ini. Saya belum tahu ke depan apa rencana Tuhan. Actually I'm still looking job juga, tapi untuk mengisi waktu saya buka GoFood. Jadi agak susah sih kalau diem gitu, rasanya getting old gitu. Jadi kalau ada kegiatan sepertinya dunia masih memerlukan begitu. Itu aja Pak. Terima kasih Bu Francisca. Jadi memang ada, kalau di Depok, saya kira ada teman-teman kita nih di Depok yang mungkin nanti bisa saling sharing satu sama lain. Pak Danang dari Depok ya Pak Danang ya? Yes, Pak Vincent. Nah, itu bisa saling itu sama Bu Siska tuh. Merdeka Pak. Merdeka Bu. Oke, tanpa berpanjang lebar karena saya harus menghormati orang yang ada di Papua, saya izin minta Pak Bu Mata ya untuk langsung share ya Bu ya. Boleh Bu Mata ya? Halo? Kok putus ya? Ya. Halo. Sorry Pak, agak putus Pak. Saya minta tolong Bu Mata untuk menghormati teman-teman kita yang di Papua. Ya. Saya minta Bu Mata langsung mulai aja ya sharing ya. Iya. Terima kasih Pak. Tapi silakan. Saya pikir ada dari Ibu Marta Mandosir mungkin bisa sedikit. Bu Mata koneksinya bisa. Bu Mata mungkin sudah bisa koneksi Bu. Koneksinya baik Bu. Iya. Oke. Silakan Bu Mata. Saya sebelum saya mulai kita dengar sedikit saja dari Ibu Marta Mandosir. Nama sama. Beliau adalah salah satu juga perempuan yang luar biasa di jabatan struktural juga di Pemda Provinsi Papua. Ya. Lalu sesudah Bu Mata sharing, saya izin untuk buka doa ya. Kita tadi belum buka doa. Iya. Oke, silakan Bu Mata Mandosir. Halo. Bu Mata apa bisa koneksinya baik Bu Mata? Ayo oke. Soalnya kelihatannya koneksinya beliau agak terganggu nih Bu Mata nih Mahelu. Kita doa aja, Bapak doa dulu aja. Nanti di tengah-tengah saya bisa. Oke, saya minta ketua tim doa aja deh. Sini ada ketua tim doanya Pak Danang. Pak Danang silakan mimpin dalam doa Pak. Baik, mari Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa. Allah Bapa sumber pengharapan dan cinta kasih, puji dan syukur Bapa kami aturkan kepadamu karena atas karuniamu, atas berkat-Mu, atas Roh Kudus pimpin kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini melalui daring untuk saling berfellowship, untuk saling menguatkan dan meneguhkan bahwa Engkau selalu bekerja, Engkau selalu berkarya dalam hidup kami. Amin. Bapak kami mohon berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya sungguh Roh Kudus menerangi akal budi kami. Agar kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan hikmat bagi kami semua. Amin. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum dapat join atau yang masih dalam perjalanan, Bapak berkati dan Bapak lindungi senantiasa. Semua yang ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebab Engkaulah juru selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gimana Bu Mata Mandosi? Apakah koneksi sudah bisa tersambung Bu? Halo. Silakan Kakak. Soalnya koneksinya on off Bu Mata Mahelu. Betul. Nah, tidak apa-apa. Saya lanjut aja ya, Pak Vincent ya. Mungkin Bu Mata aja langsung Bu Mata kalau boleh Bu. Oke. Terima kasih pertama untuk Pak Vincent juga semua kita yang sudah ambil bagian pada malam ini. Saya dalam rangka Hari Kartini kita mau sama-sama bicara soal perempuan dan saya ambil tema langsung perempuan itu sehat, berhikmat dan penuh cinta. Oke. Sebelum saya lanjut, ada dua hal prinsip dulu yang saya pengen supaya kita sama-sama
satu frekuensi supaya kita bisa tahu ada perbedaan prinsip antara perjuangan wanita secara dalam pengertian bukan salah memperingati Hari Kartini, tetapi jangan sampai kita jadi karena kita sebagai perempuannya Allah, kita tahu apa yang harus kita perjuangkan sih, begitu. Ya, yaitu yang pertama adalah mungkin yang slide kedua, ya. Kalau Kartini itu ya, yang kedua ya, kalau Kartini itu kan biasa kita dengar kalimat seperti yang sudah selama ini kita dengar, yaitu sehabis gelap terbitlah terang. Betul ya? Ya toh, Ibu Siska? Ya. Betul sekali. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang Kristen tuh bukan sehabis gelap terbitlah terang. Ya. Kita tuh perempuan Kristen, perempuannya Allah itu kalau sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 6, bahkan kita bilang dari dalam gelap terbitlah terang. Amin. Amin. Kita mesti sama-sama bisa paham bahwa dalam kondisi pandemi, tidak pandemi, bahkan dalam kondisi yang sangat gelap, ya, dalam lembah kekelaman kita bisa jadi terang, ya. Bukan nanti gelapnya habis baru kita jadi terang. Justru dalam kegelapan lah kita harus jadi terang. Tapi memang ada pengertian bahwa dalam selesai nanti kesulitan yang kita alami pasti kita akan alami sukacita. Dan yang kedua, di dalam perjuangan kita sebagai perempuan Kristen, kita sedang bukan diminta untuk Tuhan minta kita memperjuangkan kesamaan hak lah, kesetaraan gender lah, atau feminisme. Bukan itu, bukan perjuangan perempuan yang selama ini kita harus setara dengan laki, kita harus punya hak yang sama, atau kita harus diperlakukan seperti apa. Karena Alkitab mencatat, kita boleh lihat ayat-ayatnya bahwa yang harus kita perjuangkan dan Allah suka adalah kita memperjuangkan adalah kasih, kebenaran, dan keadilan. Karena kita punya Bapa adalah kasih. Oke? Jadi mari kita sama-sama punya persamaan, yaitu sesuai dengan Alkitab, sehingga kita tidak nanti memperingati Hari Kartini, demi hari memperingati Hari Kartini, ada diskusi bersama mengenai bagaimana memperjuangkan hak kesetaraan. Kita nggak usah perjuangkan itu. Ya, kenapa nanti kita lihat di dalam topik utama kita. Oke, kita masuk perempuan yang sehat. Perempuan yang sehat itu saya mulai dari roh, karena biar bagaimanapun namanya mental spiritual itu akan sangat menentukan bagaimana seorang itu disebut sehat. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sebagai perempuan Kristen nggak ada kompromi selain roh kita itu harus dipenuhi oleh Roh Allah. Ya. Kita harus hidup dalam pimpinan, dikuasai oleh Roh Kudus, dan Dia sendiri, Yesus, yang menjadi milik kita. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita adalah milik Kristus, dan kalau kita menjadi milik Kristus berarti kita hidup menurut Roh. Ya, kita boleh baca nanti ayat itu di Roma 8 ayat 9 itu, bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus, bukan lagi menjadi orang yang ada di dalam satu hukuman, tetapi kita mesti ada di dalam pimpinan roh. Nah, Matius 26 ayat 4 itu dibilang bahwa roh itu penurut. Ya. Jadi kalau roh kita ini, kita sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh kita tuh akan mengikuti. Kayak firman yang kita dengar, apa yang kita terima. Ya. Itu perempuan yang sehat, yang rohnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau rohnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, biar bagaimanapun, itu seperti dikatakan bahwa ada satu bagian yang kosong. Dan karena apa? Roh yang manusia miliki itu cuma satu yang bisa diisi, yaitu Roh Allah. Nah, Roh Allah yang bagaimana? Roh kebenaran, roh kasih yang daripada Allah sendiri. Nah, kalau dari jiwa sendiri, saya tahu bahwa saya pernah ada satu pelayanan yang sebenarnya dia bilang kok tiba-tiba saya sakit, ya. Dan setelah ditelusuri, itu awalnya semua mulai dari pikiran. Pikirannya kemana-mana, hanya mulai membuat dia kesehatannya tergerus juga. Ya, banyak perempuan yang tidak mungkin stabil secara ekonomi, stabil dia bisa kondisinya baik-baik saja, tetapi secara kejiwaannya dia punya satu kondisi perasaan, pikiran
yang belum tumbuh dan menjadi dikuasai oleh Roh Kudus. Jiwanya masih ikutin rasa irinya, jiwanya masih ngikutin bukan ikutin pimpinan Roh Kudus, tapi rasa sakit hati, ya. Semua sakit, ya, sakit hati itu, ya, penyakit hati itu disimpan. Hanya muncul sakit penyakit hati, ya, iri hatinya lah, sakit hati dengan tidak bisa menerima diri sendiri dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas yang saya mau tekankan di sini bahwa jiwa kita, yaitu pikiran dan perasaan bahkan kehendak kita, kalau kita mau sehat itu hanya satu, kita dikuasai oleh Kristus sendiri. Ya, Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa dalam kita punya hidup sehari-hari dalam bersama, kita menaruh pikiran dan perasaan kita sama seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu saja kuncinya kalau kita mau jadi sehat. Nah, bagaimana dengan tubuh? Kalau tubuh, orang bilang olahraga, latihan, ya, pola hidup, pola makan, pola apapun, nggak masalah, ya, nggak masalah. Di firman Tuhan dibilang bahwa kalau dikatakan di dalam mungkin Ibu, halo, saya minta Ibu yang dari Manokwari bisa, Bu Desi ada? Bu Desi? Nanti bisa baca ya 1 Timotius 4 ayat 8. Wah, koneksinya. Bu Siska aja, Bu Siska tolong baca. Wait a minute. 1 Timotius 4 ayat 8. Tunggu ya. Ya. Nah, sementara Bu Siska ada baca, saya minta nanti kalau yang dari laki Pak Yosafat aja, Pak Yosafat baca Roma 12 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 8. Ayat 8. Oke. Berikutnya tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan Pak Yosafat. Roma 12 ayat 1. Oh, Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar, sebab itu, hai saudara-saudaraku, demi rahmat Elohim, aku meminta supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang suci, dan yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Amin. Ya, dibilang juga, coba minta tolong nanti Pak Markus bisa baca Roma 6 ayat 19. Bro Markus. Bu, sorry, saya lagi nyetir, Bu. Lagi di jalan. Oh, sorry. Kalau gitu, silakan, saya sambil dengar, Bu. Mohon maaf. Pak Danang. Roma 6 ayat 19. Ya, Bu Marta. Baca. Roma 6 ayat 19 ya, Bu ya. Silakan, Pak. Baik, 2 macam perhambaan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini satu hal yang harus kita perhatikan soal tubuh. Ya, kalau tubuh kita ini adalah satu sebagai rumah Allah, nah dia ingin supaya kita tuh tahu bahwa latihan badani itu nggak apa-apa. Ada orang bilang sama saya, Bu, masih boleh olahraga nggak sih ke gym atau apa? Boleh aja. Kenapa? Latihan saja, tidak masalah. Kita perlu sehat. Apalagi dalam kondisi pandemi begini, wah kesehatan tuh mahal banget. Tapi ingat, ada satu hal yang kita harus ingat, bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi kalau kita ibadah itu tuh mengandung janji. Dan janji yang seperti apa? Janji yang akan membawa kita mengalami satu yang punya jaminan kehidupan yang kekal. Nah, baik untuk sekarang maupun yang akan datang, dibilang. Ya. Nah, ibadah itu adalah ibadah yang paling utama adalah mempersembahkan tubuh kita.
Tubuh yang tadinya menjadi alat untuk kita melakukan segala kejahatan, ketidakbenaran, hidup sesuka-suka kita dengan kita punya tubuh, ya termasuk makan seenaknya, ya. Kita juga harus tahu bahwa pola makan, kita mengatur pola makan itu bukan, ya saya kan ini orang Manado ya. Jadi kalau orang Manado bilang semua yang bisa dimakan harus bisa dimakan, ya. Palang pintu pun kalau mau dimakan boleh dimakan gitu ya. Tapi maksudnya saya, Paulus katakan tidak semua yang kita itu makan itu atau yang kita semua itu ada dan berguna. Nah, oleh sebab itu kalau bilang tubuh, pola makan, sehat, atau mau latihan badan ini silahkan, itu nggak masalah. Tetapi yang paling utama yang menjadi ukuran kita untuk berkenan kepada Allah, dikuasai oleh Roh Kudus sebagai milik Kristus untuk menjadi sehat, adalah ibadah. Nah, ibadah seperti apa? Roma 12 ayat 1 bilang bahwa kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita inilah kita harus persembahkan menjadi suatu ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, yang hidup, tubuh yang hidup, bukan tubuh udah mati dulu baru dipersembahkan. Tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah. Nah, bagaimana maksudnya kalau kita mau sehat? Yaitu ya sehat, roh kita tuh ada utuh di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, yang membuat pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita tuh tunduk kepada kehendak Allah. Bukan apa namanya sewaktu-waktu, tetapi kita benar-benar tunduk karena pimpinan Roh Kudus. Bukan berusaha menjadi orang baik, tetapi kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan menjadi orang yang benar-benar utuh dan kita akan mengalami kehadiran Allah. Saya ada catat di slide berikut, saya bilang bahwa perempuan, tubuh kita ini harus sehat, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus berusaha hidup sehat. Tetapi kehidupan yang sehat yang Tuhan inginkan adalah bagaimana Roh Kudus sepenuhnya menguasai kita. Bukan kecemaran, apalagi kedursilaan, ya. Karena tubuh kita ini harus menjadi senjata kebenaran, menjadi senjata keadilan di dalam kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Saya pikir ini adalah satu hal yang harus kita jadikan catatan. Bagaimana sih mau jadi sehat, ya? Ada apa namanya? Satu orang cerita bahwa dia nggak bisa memulai hari tanpa dia baca Alkitab. Nah, saya juga mengalami itu. Sudah satu disiplin rohani untuk kita tidak bisa hidup tanpa bagaimana kita bisa makan makanan yaitu firman Allah. Dan itulah kehidupan yang akan membuat kita sehat. Oke, kita akan pada bagian maksudnya yaitu hikmat. Nah, kalau hikmat ini saya nggak apa-apa ya Pak Vincent, sedikit-sedikit ada interaksi karena saya lebih suka supaya kita bisa ada sedikit tanya jawab. Nggak apa-apa ya. Bu, kita bikin interaktif aja. Ibu Marta nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Saya ingin tanya nih tapi kan Pak Andreas nggak usah baca, katanya nyetir. Pak, kepikir sorry, Pak Markus ya ada lagi nyetir ya. Saya kasih ke Pak Andreas dulu. Pak Andreas pernah terpikir. Gimana, Bu? Wait a minute. Markus dulu ya. Terpikir, kenapa sih iblis memperdaya perempuan dan bukan laki-laki, Pak? Iya, karena perempuan itu punya daya tarik tersendiri, Bu. Perempuan ada Iya, kalau laki-laki kan gampang, Bu. Perempuan punya daya tarik sendiri. Ada Pak Andreas itu mana Pak Andreas? Iya. Kenapa sih bukan laki-laki yang diperdaya ya, kok perempuan ya? Halo Bu. Ya, laki-laki diperdaya Bu, tapi lambat. Oh, lambat ya? Iya, punya duit dulu banyak, baru bisa diperdaya Bu. Ya. Kan kalau kita mau balik ke kejadian 3 dulu Pak, ya. Pak Andreas, kenapa tuh? Kenapa kita bisa, maksudnya kita dengar bahwa kenyataannya ya memang ternyata perempuan yang diperdaya. Pak Andreas sudah nggak ada ya? Ada ya? Nggak ada Pak. Andreas belum join Bu. Oh iya, bukan. Oke, Pak Vincent kali gitu. Pak Vincent, kenapa Pak? Kok perempuan yang diperdaya bukan laki-laki? Padahal kan laki-laki yang diciptakan. Ya karena waktu itu perempuannya ditinggal pergi sama lakinya Bu.
Si Adamnya Adamnya hilang itu, Bu. Itu dong Bu Siska. Katanya Bu Siska katanya single parent. Jadi tapi Bu Siska jadi tambah kuat malah. Oke. Iya. Gimana Bu Mata? Ya, kita mau baca itu ya, baca ayatnya ya, Pak. Dibilang tuh di Kejadian 3 ayat sampai 1 sampai 7 ya. Dibilang bagaimana prosesi daripada si iblis tuh memperdaya iblis memperdaya si perempuan. Itu perempuannya waktu itu lihat buahnya dan dia mulai dengerin apa yang disampaikan oleh si iblis, si ular ini dengan cerdiknya dan mengatakan, oh mestinya begini, Allah bilang bahwa kamu akan mati. Enggak mati, dia bilang. Ya, tapi kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan perhatiin bahwa hanya perempuan itu melihat bahwa buah dari pohon itu tuh menarik katanya. Dan dia rasa kayaknya enak nih kalau dimakan. Dan juga ada yang satu hal, yaitu bahwa itu buah itu kayaknya membuat orang bisa mengerti. Ada terjemahan lain dibilang di MPC ya. Kalau saya pernah baca, yang saya tahu dia punya katakan bahwa buah itu diinginkan orang supaya dia jadi bijak. Ya. Nah, itu yang membuat si perempuan ini yang belum nama Hawa ya, itu makan, ya. Nah, kita akan perhatiin baik-baik. Ya. Ini kalau Pak siapa tadi Pak Markus bilang kalau katanya laki itu lambat untuk diperdaya. Kalau perempuan tuh punya daya tarik tersendiri, ya. Tetapi Alkitab catat perempuan itu diciptakan dari rusuk laki-laki. Berarti kalau dari rusuk laki-laki buatannya Bu Lucy, kalau dari rusuk berarti apa, Bu? Tulang atau debu? Tulang. Ya, tulang ya. Makanya terus kita juga dengar satu sebutan atau panggilan untuk perempuan itu dia penolong, dia lebih kuat daripada yang tolong. Betul nggak? Terus itu penopang, tulang punggung. Nah, saya tuh coba mengerti atau pahami ini dibilangin dari tulang rusuk, terus dia adalah tulang, terus lebih kuat dari penolong, tulang punggung. Saya cari untuk mendapatkan gambaran dari si tulang punggung ini, ya. Coba Pak, saya pengen slide yang berikut Pak Vincent. Ini tubuh manusia, Bu, ya Pak. Ini tubuh manusia, kita punya tulang punggung begini. Perhatikan ini dari bawah tuh, tapi kalau ke atas itu tambah kecil. Tetapi jaringan yang kecil ini adalah suatu jaringan yang langsung masuk ke akar otak, Pak. Ya, Bu. Coba. Dan itu langsung ke saraf otak kalau lihat di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Nah, kalau Bapak Ibu tahu suka orang bilang mati batang otak ya. Iya kan? Batang otak. Itu tubuh kalau udah mati batang otak itu sangat sulit. Dia udah nggak bisa gerak kemana-mana. Dia udah nggak bisa, sulit sekali. Nah, pada waktu saya dibukakan mengenai perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki malah. Waktu diciptakan itu makanya perempuan dibilang penopang, karena dia seperti tulang punggung di di tubuh manusia. Perempuan itu seperti tulang punggung dan dia adalah perempuan yang berhikmat. Itu adalah kenapa dibilang berhikmat, karena dia punya bagian dari hidupnya itu langsung tersambung karena dia seperti tulang tulang punggung ini, ada bagian yang tersambung langsung ke otak. Ya, perempuan itu pinter, perempuan tuh nggak bodoh. Perempuan itu punya satu kemampuan analogi yang sangat cepat dan dia tuh pikirannya tuh multi. Dia lagi nyusuin anak, dia bisa lagi nonton TV sambil mungkin lagi telepon ya. Itu kemampuannya luar biasa. Dia antara berpikir, insting, ya, naluri itu bisa dalam satu waktu itu secara bersama-sama berfungsi. Tadi Pak Vincent sudah buka dengan katakan begini, tidak ada di balik laki-laki yang sukses
ada perempuan, gitu loh, ada wanita. Nah, kenapa? Karena ini seperti gambaran ada di gambar ini, yang menopang suami, yang menguatkan suami, yang menjadi kekuatan, yang mendorong, yang bisa membuat suami juga tercegah dari kondisi yang bisa membahayakan. Karena perempuan sekaligus feelingnya bekerja, ya. Saya ada beberapa kali bertemu dengan pengalaman ketika seorang perempuan menyelamatkan seorang laki-laki, bahkan begitu banyak laki-laki, ya, karena perempuan ini mengatakan jangan, ya. Kita tahu juga bagaimana cara kerja Tamar menyelamatkan 2 pengintai Israel pada waktu itu ke Jericho dan akhirnya diselamatkan. Pengintai ini kenapa? Karena Rahab ini dia tahu, dia mengerti, dan dia sudah punya insting. Mereka pasti akan jebak para pengintai ini, dan bagaimana pintu-pintu tertutup dengan cepat dan mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Tetapi Rahab yang punya latar belakang yang tidak terhormat bisa menyelamatkan 2 pengintai ini dengan sebuah strategi yang luar biasa. Tetapi di luar dari peristiwa itu, peristiwa yang lain, kita lihat bagaimana pinternya si Delila menjatuhkan Samson yang begitu kuat. Derengekannya, caranya. Inilah perempuan. Ya. Perempuan itu diberikan Tuhan sebuah kemampuan untuk bisa mencerna dengan cepat. Perempuan itu diciptakan dari tulang, ya. Si tulang ini bisa membuat si laki-laki yang katanya kuat, berani, bisa walaupun kata Pak Markus tadi lambat untuk bisa diperdaya, tetapi bisa saja dengan mudah dijatuhkan. Maksudnya yang saya bilang bahwa perempuan yang berhikmat itu adalah seorang perempuan yang dia sendiri mengalami bagaimana kekuatan daripada Tuhan itu diberikan kepada cara berpikir perempuan, ya. Saya pikir kita baca sama-sama bahwa satu hal yang kita mau lihat di Yakobus 1 ayat 5 bahwa perempuan yang punya kekuatan seperti ini itu sering dianggap bodoh, sering dianggap lemah, sering dianggap tak berdaya. Saya mau kasih tahu berita pada malam ini bahwa enggak. Kita bukan perempuan yang lemah, kita bukan perempuan yang tak berdaya, kita juga bukan perempuan yang bodoh, yang akalnya terbatas, yang mudah diperdaya, tidak, ya. Kita adalah perempuan yang berhikmat. Kita adalah perempuan yang diberikan satu kemampuan yang luar biasa untuk berpikir, memiliki insting yang kuat. Kita adalah perempuan yang penuh dengan hikmat. Kenapa? Karena kita sendiri kalau digambarkan dengan tubuh ini sebagai bagian dari tulang punggung yang terbuat dari tulang ini, kita langsung terhubung pada sumber hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Ya. Jadi hari ini mari kita coba melihat, kalau kita punya tema itu, saya tahu bahwa menjadi kuat di dalam Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Saya melihat bahwa banyak ibu-ibu bangkit. Salah satu sister saya ini, Bu Siska, langsung kreatif, buka jadi bikin GoFood dan macam-macam. Ibu Lucy juga dengan GoFood, dengan homeschool lah, dan macam-macam. Ada beberapa banyak perempuan yang begitu kuat di Papua itu, ya. Mama-mama itu jadi kekuatan ekonomi di sana. Ya. Jual pinang lah di pasar seperti apa. Betapa kuatnya perempuan, bukan cuma fisiknya, tetapi juga cara berpikirnya. Lalu kenapa perempuan begitu mudah terperdaya? Padahal mereka semestinya tahu mereka butuh hikmat, maksudnya penuh dengan hikmat. Kuncinya satu, ya. Di Yakobus 1 ayat 5 saya baca, ya, dibilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, perempuan, ya, kita ini adalah tulang punggung, dan dari rahim kita juga dilahirkan tulang punggung bangsa, generasi ke generasi. Jangan mau dibilang bodoh, jangan dibilang bahwa kita mudah diperdaya. Kita tuh hanya butuh hikmat, ya. Kita itu butuh hikmat. Yang kita butuhkan adalah hikmat daripada Tuhan. Kita bukan
perempuan yang gampang diombang-ambingkan. Kita kuat karena kita adalah tulang punggung. Kita terbuat daripada tulang punggung itu, ya, tulang daripada para pria ini. Pria ini visioner, ya, kuat, berani. Tetapi mereka itu butuh kita. Ya, para pria itu butuh untuk kita memberikan satu pemahaman, pemikiran, ya, yang benar-benar bisa menolong mereka untuk keluar dari kekalutan. Ya, betul ya Pak Yosafat ya? Ya, Pak Yosafat ngangguk-ngangguk, berarti yang di sampingnya bisa senyum dan bilang terima kasih. Iya dong. Ya, karena saya tahu bahwa di masa-masa sulit ini nggak bisa lagi ada seperti menganggap bahwa, wah, kok saya perempuan yang harus begini, kok saya perempuan yang harus mengupayakan ini dan itu. Enggak. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan sebagai perempuan, ya, Tuhan itu. Kita kuat di dalam kekuatannya karena kita diberi hikmat, ya, dan sama Tuhan. Kalau kita masih buntu-buntu, masih aduh gimana ya caranya, pasti Ibu Siska juga tahu ini, atau ibu-ibu yang di Manokwari, lalu Ibu Ripka, aduh udah pusing ini bagaimana, atau Ibu Desi, ini saya harus bagaimana ya? Minta aja hikmat sama Tuhan, ya. Minta hikmat sama Tuhan. Jangan mengadukan saya kurang pintar, saya bodoh, saya nggak tahu apa-apa, ya. Kita ini perempuan harus berhikmat, bukan terperdaya atau jadi lemah. Kita justru harus memberdayakan diri kita sendiri, anak-anak kita, semua lingkungan kita. Ini dunia lagi tunggu kita. Para perempuan yang benar-benar bisa membuat orang-orang semakin jadi kuat, ya. Orang-orang yang harus, ya, paling tidak saya suka bilang bahwa saya harus sehat supaya anak-anak saya bisa jadi kuat. Mereka lihat dan mereka bisa merasakan bagaimana bisa jadi ibu yang bisa menolong, karena kita ada tanggung jawab, ya. Itu saya kasih catatan di sini bahwa kita ini perempuan pembuat sejarah, ya. Slide berikut saya bilang, kenapa saya bilang kita adalah perempuan pembuat sejarah? Kita melahirkan generasi, betul tidak? Ya, Ibu, saya panggil Kakak Emi. Ini Kakak Emi saya dari Jayapura, ya. Jadi sama, kita ini senama. Namanya kakak saya, Kakak Emma ini, tapi nama sebenarnya sama, ya. Kakak Marta toh. Nah, ya. Jadi beliau juga adalah seorang perempuan yang kuat, yang smart, wah, pinter deh pokoknya, ya. Dan saya senang karena dari beliau saya belajar juga banyak, ya. Jadi sebagai perempuan pembuat sejarah, saya bilang bahwa kita melahirkan anak-anak, ya, generasi muda, betul toh? Ya, Kakak Emi toh? Kakak sudah melahirkan banyak generasi yang bisa bicara. Sekarang ini lagi susun untuk kepentingan orang atau masyarakat. Beliau berjuang untuk masyarakat itu diakui semua hal yang mesti jadi bagian daripada masyarakat Papua. Beliau punya inisiatif yang untuk bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana membuat masyarakat Papua itu sejahtera. Ini Kakak, di sini ada banyak pengusaha. Kakak sedikit saja bilang bagaimana itu mesti melihat Papua Kakak untuk mereka bisa terketuk hati untuk bicara, bisa berbagi di sana. Atau silakan Kakak sedikit buka suara toh. Ya baik, selamat malam. Ya. Shalom. Halo. Ya. Selamat malam Bu Mata. Ya, terima kasih. Ya, saya sukacita dan bahagia sekali bisa bergabung dalam webinar ini karena sudah terhubung dengan Ibu Marta dari hari kemarin. Beliau sudah menginformasikan. Jadi, ya saya sangat apresiasi dengan tema hari ini, dan tadi Pak Ibu Marta juga sudah menyampaikan, tapi juga dengan bapak-bapak yang lain. Ya, ini katanya di sini juga ada dari bapak-bapak atau ibu yang punya usaha-usaha yang mungkin suatu waktu akan bergerak di Papua ataupun mungkin sudah ada. Cuman hanya satu saja yang saya titipkan, karena kita adalah anak-anak Yesus dan Tuhan Yesus itu memberi kita kasih. Kasih itu harus kita bagikan
kepada siapa saja, bukan saja kepada orang Kristen atau yang seiman dengan kita, tetapi kepada siapa saja, sekalipun dia tidak seiman dengan kita. Dan khusus untuk Papua, ya, saya percaya kalau Bapak Ibu datang ke Papua, pasti Bapak Ibu punya hati yang berbeda dengan di tempat lain. Pasti punya kasih yang luar biasa dan pasti yang mau berbuat yang terbaik untuk orang Papua. Amin. Kami akan siap selalu untuk menerima kehadiran Bapak Ibu, apalagi dengan visi misi yang jelas, yaitu mau datang untuk menginjili. Amin. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak. Ya, terima kasih. Ini lagi sekalian ketuk hati semua untuk bisa, karena Papua ada jadi bagian Indonesia karena Tuhan sendiri mau pancarkan kemuliaan dari tanah Papua, toh. Di Indonesia cuma ada satu tanah disebut tanah Injil, yaitu tanah Papua. Haleluya. Nah, saya kembali kepada topik kita ini. Itu yang saya bilang bahwa perempuan itu bukan perempuan yang lemah, tidak berdaya, bodoh, ya. Kadang-kadang suka dibilang, aduh ini perempuan dia tidak pakai otak, ya. Dari mana tidak pakai otak, ya? Perempuan, saya bilang, kita melahirkan generasi. Kita ini orang-orang yang Tuhan pakai untuk melahirkan peradaban baru bagi manusia, ya. Jadi kita harus minta hikmat sama Tuhan, ya. Nggak usah yang lain-lain, minta aja hikmat. Kalau kita masih belum mengerti, minta hikmat saja, ya. Kita tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan apapun, karena Tuhan pasti tolong kita, ya. Amin, ya. Apapun, ya. Oke. Dan bagian terakhir yang saya ingin bagi adalah ini memang loncat-loncat, tetapi bagi saya yang penting pesan pada malam ini bisa sampai kepada semua. Saya bicara yang bagian terakhir adalah perempuan yang penuh cinta. Ini kata penuh cinta ini saya dapatkan dari seorang perempuan yang hidupnya selama menikah itu ada terjadi KDRT yang sangat amat mengancam hidupnya hari lepas hari, ya. Tetapi kata-kata ini adalah kata-kata yang membentuk diri saya, karena beliau mengajar saya bagaimana perempuan yang penuh cinta itu, ya. Itu beliau itu adalah ibu saya sendiri, ya. Itu saya melihat bagaimana ayah saya memperlakukan ibu saya, ya, sangat-sangat, wah, itu bukan KDRT, tetapi ibu saya tidak pernah menganggap dia korban KDRT. Sampai satu hari, waktu itu saya masih SMP, saya ingat, dan ketika dia baru habis wah, itu suatu suasana yang saya tidak pernah bisa lupa. Bukan soal kejadian yang jeleknya, justru kejadian yang baiknya. Dan itu membentuk saya. Saya tanya sama mami saya, Mami, kenapa Mami nggak pernah mau lari aja dari rumah, keluar, gitu loh. Ini kayak begini. Dia bilang begini sama saya, Marta, kita ini perempuan, dan kita ini penuh cinta. Dia bilang, kita ini penuh kasih. Dan perempuan yang penuh kasih tidak akan kamu kalau kamu nikah. Jangan pernah berpikir sedikit muncul di pikiran kalau kamu sudah nikah, kamu jangan pernah punya pikir untuk bercerai. Itu dia bilang. Dan jangan pernah pikir atau jangan pernah kamu lakukan terhadap suamimu menceritakan kejelekan suamimu kepada siapapun, kepada keluargamu, kepada keluarga suamimu, bahkan kepada Tuhan. Oh ya, saya lihat mama saya begitu setia berlutut dan berdoa, dan dia tidak pernah mengatakan suami saya karena papa saya pemabuk dan penjudi, dia nggak berteriak Tuhan suami saya penjudi pemabuk, enggak. Saya selalu mendengarkan doa dari ibu saya untuk membuat suaminya, ayah saya, untuk menerima atau merasakan bahwa dia dikasih. Itu menggetarkan saya. Itu membuat saya rasa, kok ada perempuan model begini. Tapi dia katakan perempuan itu adalah perempuan yang penuh cinta. Seorang perempuan menurut ibu saya adalah seorang yang penuh cinta. Ini buat saya adalah satu hal yang keren, yang membentuk diri saya, sehingga katanya perempuan itu sudah diapain pun dia tetap bisa terima, bisa dimaafkan. Dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang bilang satu kegilaan karena cinta gitu loh. Tetapi
saya menyadari apa yang dia sampaikan itu adalah satu hal kebenaran firman Tuhan. Saya sedikit coba minta tolong Pak Vincent ke atas. Saya ingin supaya sedikit lihat di Kejadian dulu. Kejadian ini mungkin saudara bisa lihat Kejadian pasal 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16 dibilang begini. Kejadian 3 ayat 16. Lagi Pak. 3 ayat 16. Dibilang judulnya bahwa namun engkau, jadi pada waktu Tuhan memberikan ganjaran mulai kepada ular, kepada laki-laki dan kepada perempuan. Tuhan katakan bahwa suatu kesakitan atau satu kesusahan yang sangat engkau aku berikan pada waktu engkau hamil. Bisa ada dibaca di sini, Bu. Ada, Bu. Ya, yang hamil ya. Sorry, di bagian yang berikut, Pak. Yang Kejadian 3, Pak. Yang 3 ini jadi ke-16, Bu. Bukan bagian yang pertama, Pak. Di firmannya, Pak. Ada di atas. Oh. Ya, itu, Pak. Iya, Ya. okay. Dia bilang bahwa di firmannya itu bahwa selain kesakitan kesusahan yang besar pada saat hamil, ya, siapa yang hamil? Susah ya, Bu. Ibu-ibu, laki-laki tidak akan pernah merasakan itu kalau kita lagi hamil. Terus kesakitan pada waktu kita melahirkan. Dan yang berikut adalah namun dibilang bahwa namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan kata selanjutnya adalah tetapi ia akan berkuasa atas. Ini saya coba selidiki satu terjemahan, berkali-kali saya coba telusuri. Memang ada kalau istilah Ibraninya yang paling pasti itu ada Tesyuka itu kata birahi di Tesyuka itu bukan konotasinya kepada nafsu birahi atau seperti nafsu untuk seks ya. Tetapi sebenarnya lebih tepat pada kalimat engkau akan berpaling kepadanya sekalipun dia menguasai kamu. Engkau akan menginginkan dia terus, engkau akan merajuk kepada dia, merengek kepada dia, engkau akan begitu tetap tunduk kepada dia, menginginkan dia, sekalipun dia berkuasa kepada kamu. Wow. Saya tuh waktu renungkan ini sebenarnya adalah satu cinta yang ada dalam diri perempuan, dan ini abadi. Berkali-kali perempuan udah disakiti. Mungkin Ibu Siska juga tahu akan hal ini ya. Bu Siska punya pengalaman, Bu Siska. Atau banyak perempuan berkali-kali disakiti, dia masih berbuka hati untuk terima dan memaafkan. Itu perempuan punya cinta, ya. Karena apa? Karena ketika dia disakiti, ya, itu adalah satu keadaan yang justru membuat dia mulai mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya itu dinamakan cinta, tetapi tidak dia sadari. Nah, dalam hal ini saya sebenarnya mau bikin tabel 2. Saya mau kasih tahu saudara bahwa perempuan penuh cinta yang di Kejadian 3 ayat 16 adalah perempuan yang dapat menahan kesusahan, bahkan rasa sakit teramat sangat ketika melahirkan. Itu perempuan yang penuh cinta versi Kejadian 3 ayat 16. Perempuan di Kejadian 3 ayat 16 yang penuh cinta, dia akan tetap mencintai, bersedia menerima, mengasihi, menghormati orang yang sangat menyakiti, apalagi itu suaminya, dia tetap akan terima. Ya, dia bahkan tetap sangat menginginkannya. Ya, perempuan penuh cinta di versi Kejadian 3 ayat 16, cintanya tuh sangat kuat. Meski begitu, cinta yang kuat ini bisa juga memangsa dan mematikan diri sendiri. Ya, kita bisa lihat banyak perempuan jadi korban, ujung-ujung dibilang ya karena cinta. Orang Manado itu suka bilang gini, itu dia karena cinta. Iya sih, itu makanya makan itu cinta, katanya orang Manado bilang begitu ya. Kenapa ya? Makan lu cinta tuh. Cinta lu makan itu cinta. Itu cinta versinya Kejadian 3 ayat 16. Terus cinta yang penuh gairah ya. Cinta semangat, kekuatan yang tetap bertahan. Sudah sakit, nggak karu-karuan. Udah nggak apa-apa deh. Padahal rapuh. Padahal sebenarnya dia itu sudah nggak tahan. Nah, cinta versi Kejadian 3 ayat 16. Ya udahlah, namanya kita perempuan mau apa lagi? Ya udahlah, bertahan.
Sekalipun hancur, tahu-tahu kanker payudara, tahu-tahu mulai sedikit gila. Iya benar, ini saya berkali-kali konsul dengan orang-orang. Dia bilang dia nggak gila, tapi sudah sedikit gila. Bagaimana nggak gila? Tengah malam, buka jendela kamar, dan duduk di pinggir jendela sampai jam 3 pagi. Dan waktu saya tanya, kenapa harus lakukan ini? Ya terus mau apa, tak? Habis gue masih cinta ke suami gue. Tapi dia nyakitin saya terus. Udahlah, nggak apa-apa. Ya, ini cinta versi Kejadian 3 ayat 16. Ya, cinta karena juga masih membutuhkan, mengandalkan manusia, termasuk suami. Ini versi perempuan penuh cinta di Kejadian 3 ayat 16. Ya, tetapi malam ini saya mau kasih tahu, yuk kita perempuan khususnya ya, kita tuh ada perempuan yang penuh cinta versi Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah hafal boleh ucapkan bersama-sama saya, tapi kalau yang masih buka Alkitab, yuk kita buka sama-sama. Khususnya perempuan, yang laki dengerin aja. Kita mau ucapkan bersama-sama, ya. Sudah siap? Yohanes ya. Ayat. Karena begitu besar kasih Allah. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh kita ucapkan ini sambil kita sebut nama kita semua yang hadir malam ini. Kita mau ucapkan dengan semua dengan sungguh-sungguh, khusus yang perempuan. Ya samakan Kejadian, kalau masih mau baca, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3, 16. Bapak-bapak mendengar aja dulu, supaya nanti yang perempuan yang akan baca. Bentar. Yohanes 3 ayat 16 sudah semua? Ya. Kalau yang sudah dapat, sudah siap, nanti namanya diganti. Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Ya, kita akan sama-sama. Atau Pak Vincent boleh itu nggak tampilkan ayat Pak? Supaya itu apa sudah Bu? Oh ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, sudah ada tuh di layar Bu. Oke, yuk yang perempuan baca semua ya sama-sama ya. Dan sebut nama masing-masing. Mana ibu-ibu yang di Manokwari, Jayapura, juga Bandung, yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan Lucy sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang kita stop dulu. Kita sama-sama nama dunia ini kita ganti nama kita masing-masing. Oke? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan mengusir sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan lihat versi perempuan yang penuh cinta sesuai Yohanes 3 ayat 16 ini ya, di layarnya bisa ya Pak Vincent ya. Kita tolong. Ya. Yohanes 3 ayat 16 ya, Bu. Ya. Ini udah ada, Bu, di sini, Bu. Ya, yang itu Pak, yang perempuan penuh cinta Yohanes 3 ayat 16 Pak. Oh, oke. Nah, saya share lagi. Nah, ini Bu, silakan Bu. Ya, oke. Nah, perempuan penuh cinta versi sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, Pak. Yohanes 3 ayat 16. Oh, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Cinta untuk ya. Ah, ini. Oke. Kalau
tadi penuh cinta bertahan, walaupun udah kayak apa, bertahan saja. Tapi kalau di Yohanes 3 ayat 16, dia bilang apa? Cinta yang membuatmu berpaling pada Allah dan bukan manusia. Sekalipun itu suami. Kita tidak mengandalkan perempuan yang penuh cinta, ya. Yohanes 3 ayat 16 adalah perempuan yang tertuju kepada Tuhan. Cinta Ya. yang membawamu kepada cinta sejati dan 3 ayat 16 itu berpaling mengandalkan manusia, mengandalkan suami. Hanya kalau suami tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, kita jadi kecewa, kita jadi sakit hati, kita jadi susah, baper, ya, menuntut perhatian, menuntut kesamaan hak, ya, hanya menuntut dan menuntut terus. Tapi kalau kita sebagai perempuan yang diubahkan dalam Kristus, cinta kita sesuai Yohanes 3 ayat 16 yang begitu besar itu. Cinta kita adalah cinta yang berpaling kepada Allah, bukan manusia, ya. Cinta kita yang memenuhi kita adalah cinta yang membawa kepada cinta sejati, kekekalan, bukan yang palsu, bukan yang samar-samar. Yang kata anak muda suka bilang di PHP-in, ya, pembawa harapan palsu, ya. Kita tidak diiming-imingi, kita tidak dibuat menjadi orang yang ditipu oleh sesuatu yang palsu dari dunia, tetapi yang sejati, yang kekal, ya. Cinta Allah Yohanes 3 ayat 16 itu adalah cinta yang memenuhi kita sebagai setiap perempuan, adalah cinta yang bukan membuat kita rapuh, bertahan, sakit, menderita, sedih, ya. Tapi kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, ini Marta, Tuhan. Ya, ini Lucy, ini Siska, ini Marta, Mandosir, ini Desi, ini Ripka. Siapapun perempuan yang ada pada malam ini. Ini kami, Tuhan. Ini saya, Tuhan. Saya masih suka sakit hati. Saya masih suka iri. Saya masih suka baperan sama suami saya. Saya masih menuntut suami saya untuk menghargai saya. Saya masih memaksa dia untuk seperti apa yang saya inginkan. Kalau kita memiliki kasih yang besar, kasih Allah itu, Yohanes 3 ayat 16, ya, perempuan yang penuh dengan cinta, Yohanes 3 ayat 16 ini akan membuat kita punya cinta adalah cinta yang bukan hanya membuat penuh gairah, semangat, ya, yang tidak mudah menyerah atau tidak putus asa. Kita punya kadar cinta bukan sebatas itu, melainkan cinta yang punya kuasa, cinta yang punya kasih, cinta yang punya kedisiplinan rohani, ya, di dalam ibadah, ya, dan cinta itu yang mampu mengalahkan ketakutan, ya, bahkan maut, ya, karena kita percaya Yesus sudah mati. Yesus anak Allah hidup yang mengasihi kita, yang punya kasih yang sangat besar, ya, itu mampu untuk menyelamatkan kita. Dia bahkan memberikan hidup kita yang kekal. Ya, ibu, bapak, tapi khusus untuk semua saudara, ya, ibu-ibu di ibadah malam ini atau dalam sharing saya malam ini, mari kita lihat kita sedang berada di mana. Kita punya kesehatan, kita punya hikmat, bahkan kita punya cinta, itu ada di Kejadian 3 ayat 16 atau ada di berada wilayah Yohanes 3 ayat 16. Kita boleh cek. Kita boleh cek. Ya, kita boleh cek sama-sama agar supaya kita menjadi perempuan yang sehat, yang utuh di dalam Roh Kudus. Tapi kita juga benar-benar bisa menjadi orang-orang, perempuan-perempuan yang memiliki hikmat, yang menggunakan hikmat itu untuk melayani banyak orang. Tapi kita juga punya cinta yang benar-benar bukan lahir daripada manusia kita, daripada diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Nah, oke. Saya kira ada satu penutup, tapi bagi saya ada yang paling penting itu untuk bapak-bapak sekarang, karena tadi buat perempuan, saya ingin untuk kasih pesan untuk bapak-bapak, ya, untuk para pria, ya, untuk para laki, untuk para suami. Sebenarnya perempuan itu nggak sulit-sulit banget, ya, benar nggak ibu-ibu? Nggak sulit-sulit, ya. Saya bilang nggak sulit perempuan, ya. Saya cuma mau minta para laki, suami, dan ayah, cintailah perempuanmu. Ya. Pak Vincent, Pak Markus, Pak Danang, Pak Yosafat, siapa lagi? Ya, cintailah perempuan. Cintailah karena mereka akan membuat anak, ibu, saudarimu. Ya. Cintailah. Cintai itu adalah berarti menghargai, mengakui, merasa membutuhkan. Ya. Karena perempuan itu penuh dengan cinta.
dia juga ada hikmat. Dia pasti memperjuangkan kesehatannya agar dia bisa memberikan yang berharga, yang begitu tulus, yang begitu berarti, sehingga bapak-bapak dorang, ya, para laki yang ada di sini itu bisa melangkah, bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan mencapai semua dalam hidup tujuan ini, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, karir, apapun. Ya, kalau pria-pria itu sungguh-sungguh mengerti bagaimana bisa bermitra dengan para perempuan, dalam hal ini perempuannya, ya, bukan perempuan yang lain, tapi perempuannya, itu istri, anak, ibu, saudarinya, saya yakin akan ada banyak sekali orang-orang yang akan melihat dampak besar daripada kita punya Full Gospel ini. Ada banyak orang yang akan mendengarkan bapak-bapak dorang. Ada banyak sekali orang yang akan melihat bahwa para pria-pria ini akan bangkit, atau laki-laki ini akan bangkit. Menjadi orang-orang juga yang akan mengalami kasih Allah. Bukan apa yang terjadi di Kejadian 3, tapi apa yang terjadi di Yohanes 3. Dan saya yakin kalau di Kejadian 3 itu bagaimana yang terjadi adalah seorang laki-laki yang gagal memakan buah atas saran istrinya, tetapi kita boleh menemukan di Yohanes 3 ada seorang laki-laki juga yang datang menemukan ketemu dengan Yesus, dan dia mau berbicara tentang kelahiran yang baru. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Saya sangat terbatas, tapi saya yakin bahwa kiranya Roh Kudus mengetuk hati kita semua, baik para perempuan yang hadir malam ini, siapapun kita, dan juga para laki-laki yang hadir malam ini. Yuk kita sama-sama mengerti bahwa peristiwa tentang kejatuhan manusia, keadaan yang harus membuat para perempuan sampai hari ini ada stigma seolah-olah perempuan penggoda, perempuan yang lemah, perempuan yang penyebab masalah di dunia. Tidak lagi. Karena Yesus itu sudah mati untuk para perempuan. Amin, ibu-ibu. Amin. Kita sudah menerima kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dibutuhkan oleh para laki-laki, suami kita, orang tua kita, ayah kita, anak kita yang laki-laki. Kenapa? Karena kita adalah pembuat sejarah. Kita adalah yang dipercayakan rahim. Kita adalah dibilang, engkau adalah Hawa, artinya ibu dari semua yang hidup. Nah, kita adalah tulang punggung juga. Kita adalah orang-orang yang menopang. Sebab itu, kalau umpamanya Kartini memperjuangkan sebatas apa yang dia lakukan pada zamannya, ya, untuk memperjuangkan kesetaraan pendidikan, ya, lebih tepat tuh kesetaraan pendidikan. Kita perempuan pada hari-hari ini Tuhan Yesus percayakan untuk melakukan satu gerakan yang sungguh-sungguh, yaitu membuat dunia tahu ada kasih Allah yang sangat besar, yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini peran kita, para perempuan. Ini yang akan membuat kita kuat di dalam kekuatan yang daripada Tuhan di masa pandemi maupun dalam masa kondisi bagaimanapun. Dan saya rindu untuk para perempuan yang hadir malam ini. Kita memang berjauhan, tapi yuk kita mau berdoa. Kita mau sedikit ambil waktu. Kalau kita masih ada di kondisi Kejadian 3 ayat 16, yuk kita berubah. Kita berubah bukan karena kita, tapi kita mengangkat tangan. Kita katakan, aku butuh kasih-Mu. Aku butuh kasih yang daripada Tuhan. Suami saya terbatas, semua orang sekeliling saya terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Pak Vincent, saya kira saya ambil waktu untuk mendoakan kita semua, boleh Pak? Langsung. Oke, kita doa dulu ya. Kita doa pada Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ini benar-benar pengajuan yang luar biasa. Saya sampai diingatkan. Saya tuh baru tahu loh Bu, Kejadian 3:16, Yohanes 3:16 kok sama gitu loh. Itu luar biasa. Itu saya juga baru tahu hal itu. Oke, itu hebat. Saya benar-benar baru tahu. Ya. Kita doa ya. Ya, kita doa ya. Ya. Pak, saya rindu malam ini. Saya tahu Roh Kudus sedang bekerja. Dan saya ingin berdoa untuk setiap perempuan pada malam ini. Ya. Dan saya minta kita perempuan memberkati para laki-laki, bapak-bapak yang hadir malam ini.
Udah saatnya perempuan memberkati mereka, ya. Karena kita terlalu menuntut, kita terlalu meminta mereka menjadi orang yang harus kita gantungkan harapan kita, padahal itu salah. Kita harus balik menjadi Yohanes 3 ayat 16, bahwa kita harus bergantung pada Tuhan. Karena suami kita bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Ibu-ibu, yuk kita berdoa, yuk. Kita berdoa, kita berdoa. Ibu yang mimpin ya, Bu ya. Kan Ibu yang ya, silakan, Bu. Yuk kita semua ibu-ibu, saya minta kita angkat tangan. Kita buka hati sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami buka hati kami. Angkat tangan di hadapan. Kami minta ampun Tuhan. Kalau kami Tuhan masih ada di zaman yang lalu. Di mana Tuhan kami masih menjadi orang yang merasa menerima ganjaran terhadap dosa. Menerima penghukuman karena kesalahan. Menerima stigma yang terbangun. Menerima segala Tuhan bentuk label-label status sebagai perempuan yang bodoh, lemah, tak berdaya, mudah diperdaya. Hanya menyerahkan seks tubuhnya. Dan segala hal yang ditempelkan sebagai label Tuhan. Kepada diri kami perempuan. Kami mewakili begitu banyak perempuan pada hari-hari ini. Hidup dalam kondisi seperti ini. Dan malam ini kami mau bawa. Kami mewakili mereka dan kami minta ampun kepadamu Tuhan. Kami butuh malam ini kasih-Mu yang besar itu. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Allah yang hidup. Yang akan memberikan kami satu kasih cinta yang sebenar-benarnya. Yang kami perlu. Yang mengubah hidup kami dari Kejadian 3 ayat 16 menjadi Yohanes 3 ayat 16 Tuhan. Oh Tuhan, sehingga akan ada banyak Tuhan, laki-laki yang datang menemui Engkau seperti Nikodemus, dan Engkau sendiri bisa berbicara kepada mereka tentang kasih-Mu yang besar. Ini kami para perempuan Tuhan. Kami ingin melakukan Tuhan yang daripadamu. Bukan hal yang biasa-biasa. Tapi kami rindu Tuhan. Kami yang menerima kasih-Mu Bapa. Kami yang ada pada malam ini. Kami membuka hati kami. Kami angkat tangan kami. Ini kami Tuhan. Engkau yang mengampuni kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang menebus kami. Pakai kami. Untuk menjadi berkat. Melimpahi Tuhan. Setiap bagian dari hidup kami Tuhan. Suami kami. Oh anak kami Tuhan. Orang tua kami dimanapun berada. Dengan kasih yang daripadamu. Kasih yang besar Tuhan. Sehingga kami benar-benar Tuhan. Karena kami mau melimpahkan kasih yang besar itu. Kami mau jaga kesehatan kami. Kami mau Tuhan menggunakan hikmat-Mu dalam kami bertindak. Karena kami rindu Tuhan. Ada banyak pria yang datang Tuhan menemui Engkau seperti Nikodemus. Ada banyak suami yang datang Tuhan untuk disampaikan bagaimana rahasia kelahiran baru. Ada banyak ayah, ada banyak anak-anak muda, laki-laki Tuhan, yang datang Tuhan untuk mengerti bahwa masih ada kesempatan untuk diubahkan Tuhan. Karena ada kasih yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam ini kami mau lepaskan berkat. Untuk semua laki-laki Tuhan, Bapak, suami Tuhan yang hadir pada malam ini. Tuhan, Pak Vincent, Pak Markus, Pak Danang, Pak Andreas, Tuhan. Dan semua yang kami tidak bisa sebut satu-satu Tuhan. Tapi kami tahu ada Tuhan, Pak Erwin. Dan Tuhan semua yang ada di dalam Tuhan chapter BHI 7 ini Tuhan. Terberkatilah mereka. Biar mereka mengalami kasih. Dipenuhi oleh kasih Tuhan yang daripadamu Tuhan. Oh, seperti Nikodemus datang menemui Engkau. Mereka pun datang dan mengalami percakapan yang pribadi, yang intens, yang hanya mereka dengan Engkau. Ini doa kami. Hamba selesai dengan apa yang hamba sampaikan. Tapi selanjutnya Engkau akan membukakan lebih lagi dan lebih lagi. Terpujilah nama-Mu, terberkatilah kami semua. Dan khususnya yang ada di Papua, terima kasih walaupun sudah malam. Mau memberi waktu Tuhan. Kami berkati Bapak. Semuanya di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, saya serahkan Pak. Oke, makasih, amin. Makasih teman-teman, sungguh luar biasa hari ini. Saya benar-benar nggak nyangka Bu Maria luar biasa kesaksiannya.
Ya. Mesti di-prepare dari hati, benar ini. Ya. Tapi teman-teman sebelum kita lanjut untuk berdiskusi, karena saya takut di Papua kan sekarang udah jam 11 malam. Jadi mungkin izinkan saya untuk minta teman-teman nyalakan videonya, kita ngambil dokumentasi terlebih dahulu. Wah, udah live itu. Bu Ripka live dari Papua. Ya, makanya saya khawatirnya soalnya gitu, Bu. Di Papua soalnya udah jam 11, Bu. Jadi saya ngeliatin jamnya soalnya. Ya. Oke. Ini masih ada beberapa orang yang belum menyalakan video. Boleh minta tolong? Saya masih di jalan ya, Bro. Oke, Brother Markus, stay safe. Yang bisa nyalakan HP, nyalakan videonya silakan nyalakan. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Bentar. Masih ada beberapa yang mau menyalakan video. Oh iya benar. Tunggulah. Ada Bro Satrio, ada Bro Ganteng. Oke. Dipun kabare. Apik Mas, apik. Yo, 1, 2, 3. Oke. Thank you. Back to you Pak Vincent. Oke, makasih teman-teman, luar biasa kesaksiannya. Nah, ini kita buka ya pertanyaannya, ini luar biasa. Saya sendiri juga tadi merasa diberkati banget. Saya juga baru tahu Yohanes 3:16, Kejadian 3:16 sama ternyata pas ayatnya. Itu bagi saya baru gabung makanya langsung pengen tahu. Bentar, saya lagi mau lihat. Saya juga ikut, Pak. Namanya Like. Apanya? Ada keponakan saya juga ikut. Namanya Like. Wah. Anak. Oke. Dia kerja di mana, Kak? Di apa kantor pengacara itu yang PPH apa? Like. Ini masih muda, ntar biar diajak supaya banyak. Nggak apa-apa, Bu. Di sini ada Erwin, Bu. Bisa temenin, Bu. Masih muda juga. Tapi dia sudah ada istri ya, Bu ya. Dia juga udah nikah. Ya, silakan. Mungkin bisa temenan sama istrinya Erwin lah nanti. Iya, betul. Jadi Kejadian 3:16 sama Yohanes 3:16 ya? Iya, keren ya. Sama gitu, luar biasa. Itu rahasia perempuan, Bro. Rahasia perempuan. Tapi saya sendiri sorry ya sister, baru bisa gabung, sorry banget. Oh, saya dukung Diko, nggak apa-apa. Saya senang sekali mengikuti. Wow, keren. Rodomi. Banyak terobosan yang terjadi. Jadi teman-teman gini, sekali aja deh, katanya pada ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan silakan loh ya, sambil kita interaktif aja. Ya. Jadi teman-teman yang acara ini diadakan tiap hari Rabu jam 7.30. Cuma acara minggu depan kita tanpa pembicara karena memang saya tuh nggak mau ini jadi acara webinar, teman-teman. Kalau jadi acara webinar nggak ada bedanya dengan acara webinar. Jadi sebulan sekali ini ya kebetulan jatuh minggu depan. Kita akan saling mengenal satu sama lain, saling sharing, mungkin saling menguatkan apa yang perlu didoakan. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang ingin berbagi atau ingin didoakan, silakan join di acara minggu depan. Ya, itu pengumumannya dan kita akan dilayani oleh Pak Andreas Bayu Saputro. Ini Bapak Ibu mesti dengerin deh. Dia datang ke Jakarta 2 tahun lalu, berapa tahun lalu ya Andreas ya? Cuma dia bilang hanya punya duit Rp500.000 di kantong. Rp500.000 di Jakarta mah habis lah. Tapi dia bisa akhirnya Tuhan ubah segala macam, Tuhan balikan, Tuhan restorasikan sehingga dia akhirnya mempunyai 14 perusahaan ya Andreas ya kalau nggak salah ya. Nah ini anak muda umur 32 tahun, Bapak Belur, perusahaan jatuh bangun, sempat melarikan diri kemana-mana. Nah tapi akhirnya Tuhan pulihkan. Nah itu yang mungkin kalau Bapak Ibu ingin dengar. Bagaimana kisah anak muda yang bisa nggak hanya survive tapi bisa menjadi sukses. Ibu, Bapak Ibu mesti datang ke acara minggu depan. Tapi anyway, sekarang kita balik ke acaranya hari ini tentang wanita. Ada yang mau sharing mungkin tentang wanita? Tadi saya sudah diawali dengan saya, lalu Bu Lucy dan Bu Marta. Saya, Bro. Iya. Saya pengen sharing sih. Silakan Markus. Nah ini juga keren. Silakan Markus. Iya,
Saya jujur kalau bicara tentang perempuan, saya selalu mengingat satu orang yang kehilangan dalam hidup saya, yaitu seorang mama. TKB yang sehat banget, baik segala macam. Sampainya ketabrak mobil langsung di jalanan. Iya. Ya, jadi tahun 91 mama saya meninggal. Saya baru kelas 1 SMP. Dan itu betul-betul merasakan kehilangan kasih sayang seorang ibu. Gimana dia? Kak? Makanya saya banyak belajar. Berjalan di mana? Berbicara tentang perempuan, karena akan kasih sayang seorang ibu. Dan sampai hari ini, kalau saya bisa seperti ini, karena saya percaya pasti mama saya juga mendoakan saya supaya saya menjadi anak yang baik dan bisa bertumbuh dan menjadi orang yang lebih baik. Saya kehilangan kasih sayang seorang ibu sekian puluh tahun, dan saya kehilangan sosok itu, makanya saya banyak belajar dari kehidupan orang lain. Dan pesan saya adalah teman-teman yang masih punya orang tua, yang apalagi seorang ibu, ya sayangilah, cintailah, berikanlah yang terbaik buat mereka orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Markus, luar biasa kesaksiannya. Ya. Saya juga baru tahu berita itu, Markus. Iya, Bro. Saya kehilangan seorang ibu kelas 6 SD tepatnya sih. Pas masuk SMP kelas 1. Ya, itu jadi saya pikir hidup saya udah habis. Habis ya, Bu, Pak Markus ya. Saya pikir hidup saya saat itu udah habis karena nggak menyangka kehilangan. Dan akhirnya menjadi mafia ya, Markus ya. Akhirnya mafia, sekarang jadi petobat kelihatannya. Sekarang jadi kesayangannya calon mertua. Ya, jadi ini sempat jadi mafia, dan akhirnya dia sempat saudara-saudara ya akhirnya sampai ke kehilangan istrinya. Sakit, kasihan. Padahal saya karena ya saya juga sadar harus berubah lah, bertobat. Makanya, jadi dia sempat diceraikan, teman-teman, sama seperti ceritanya Bu Marta kehilangan suami, ada juga kehilangan menjadi lebih baik. Dan sekarang akhirnya Tuhan pulihkan semuanya. Oke, luar biasa misalnya. Jadi kesayangan calon banyaklah dalam perjalanan hidup yang saya harus lakukan, dan terutama saat ini udah saya minta maaf dari masa lalu juga sih, dan puji Tuhan masih bisa dimaafkan. Terima kasih. Amin, amin. Halo Pak Vince. Ya silakan, Satrio. Wah, gimana? Ini kisah luar biasa juga nih teman-teman. Satrio, penyintas COVID dan hanya punya 1 ginjal, tapi masih semangat melayani Tuhan, luar biasa. Silakan Satrio. Punya 2 ginjal Pak Vince, cuman dua-duanya nggak jalan. Saya pikir 1 ginjal udah diangkat Satrio. Iya Pak Yang Vince. 1 ginjal sebelah kanan lagi ngopi. Saya cuma berbagi sedikit tentang peran wanita dalam hidup pria, Pak. Jadi benar yang Tuhan katakan bahwa aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi walaupun dalam bahasa Ibraninya sepadan itu terjemahannya bukan sepadan, karena harusnya kenekdo itu diterjemahkan sebagai yang berbeda. Tapi intinya adalah penolong. Nah, saya menjalani hidup saya dari mulai pernikahan, Pak, sampai sekarang. Kalau bukan karena Tuhan berikan seorang istri yang luar biasa, udah gelap. Jadi memang istri saya ini adalah penolong saya yang luar biasa. Makanya Tuhan ciptakan, sedikit protes Bu Marta, bukan protes ya, tapi sedikit protes bahwa perempuan bukan tulang punggung, tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Nah, rusuk itu yang diambil adalah rusuk kiri Adam. Logically, rusuk sebelah kiri itu bertugas untuk melindungi heart, yang dalam bahasa Inggris heart, atau yang dalam bahasa Indonesianya jantung. Jadi
saya ini adalah jantungnya istri saya, sehingga dia melindungi saya sebenarnya. Jadi dalam berbagai perkara kehidupan saya sungguh bersyukur saya memiliki seorang pendamping yang sungguh luar biasa. Hidup saya penuh dengan jatuh bangun, Pak. Hidup saya penuh dengan jatuh bangun, dan justru lebih banyak jatuh bangunnya sebelum berpenyakit sebenarnya. Jadi di tengah kami tidak memiliki apa-apa, istri saya yang mendorong saya, istri saya yang menopang saya, dia yang menangis bercucuran air mata, berdoa kepada Tuhan untuk diri saya. Jadi saya melihat peran wanita di dalam kehidupan seorang pria is a must, adalah suatu hal yang wajib, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan lebih baik seorang pria itu menikah. Di sini kita tidak berbicara masalah nafsu seks, tapi di sini kita berbicara masalah kelangsungan kehidupan pria itu. Karena pria yang tidak hidup dengan wanita, yang tidak menikah, biasanya unbalance, Pak. Nah, Tuhan maunya hidup kita itu balance, seimbang. Nah, itulah makanya ada penolong yang setia. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan penolong yang setia itu bagi saya, yang namanya Filda Rolia Kawatu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk seorang istri yang luar biasa, tulang rusuk yang melindungi saya dalam kehidupan saya. Demikian Pak Vince, sekedar sedikit tambahan. Bu Marta, 5 helu ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu, terima kasih untuk sharing firman-Nya, luar biasa. Walaupun kebagian ujungnya doang, kalau boleh presentasinya tadi di-share di grup Pak Vince. Jadi sudah Pak Satrio. Sudah. Oke, aku download berarti ya. Saya download berarti ya. Saya selalu berbagi Satrio, saya nggak pernah tahan-tahan. Jarang baca grup sih. Mantap. Iyo dang. Jarang mau baca tuh grup. Tiap menit cetang-ceting. Ini bisa dimaklumi teman-teman. Satrio ini ginjalnya cuma tinggal 3%. Jadi dia tuh harus selalu hemodialisa. Tapi bisa hadir di sini itu suatu effort yang luar biasa. Saya sangat menghargai hal itu. Ya. Oke. Tuhan, Pak Satrio. Menambahkan boleh ya mengenai Andreas. luar biasa ini. Jadi saya kan bertumbuh dalam Katolik, juga ikut camp pria sejati. Kalau istri ikut wanita berhikmat Katolik. Ada satu ayat di Alkitab yang sangat benar-benar menyentuh, itu 1 Korintus 11 ayat 9. Di sini tertulis adalah, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Akan tetapi berkat karunia pendukung ini juga memiliki batasan yang telah Allah ciptakan. Saya lihat ayatnya persis. Dan laki-laki tidak diciptakan untuk perempuan, tapi perempuan laki-laki. Di sini saya mau menjelaskan bahwa karena memandang bahwa laki-laki membutuhkan penolong, yaitu perempuan yang diciptakan itu untuk laki-laki. Oleh sebab itu, peranan wanita Kristen atau Katolik tidak lain adalah sebagai penolong bagi pasangannya. Itu mungkin Pak, saya bisa sharing mengenai maksudnya secara alkitabiah itu perempuan itu diciptakan menjadi penolong laki-laki. Amin Pak Andreas, tepat sekali Pak. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Andreas, luar biasa. Mungkin terakhir ada satu lagi. Silakan Mata. Pak Vincent, sedikit aja info Pak Vincent, di Indonesia tuh banyak sekali, kalau di Alkitab juga banyak sekali tuh lebih menggunakan kata perempuan daripada wanita. Betul nggak? Iya. Sebenarnya kata perempuan itu punya pengertian yang sangat bagus. Kata per, empu, puan. Iya. Jadi empu itu adalah satu penyebutan, penganugerahan kepada orang yang patut dihormati dan punya kekuatan, dalam tanda kutip bisa aja dianggap supranatural. Dan puan itu cantik, menarik. Wow. Jadi berarti
setiap perempuan di Indonesia itu patut dihormati karena dia punya kekuatan magic dan cantik sekali. Sebenarnya dia punya penggabungan tuh. Saya belajar banyak nih hari ini. Perempuan. Dan mungkin ya betul, terima kasih Pak Satrio tadi. Betul, tidak diciptakan dari tulang punggung Pak, tapi diciptakan dari tulang rusuk untuk dijadikan tulang punggung. Kan biasa sebutannya. Mungkin itu aja tambahannya Pak. Oke. Saya bangga jadi perempuan Indonesia. Soalnya di Indonesia aja yang dipanggil perempuan. Oke, mungkin yang apa namanya terakhir, ada satu lagi terakhir sebelum kita tutup. Mungkin ada mau sharing. Bicara soal perempuan, saya sharing deh dikit deh. Boleh, silakan. Sama, saya juga punya istri juga luar biasa. Saya kenal itu sejak zaman SMA ya. Jadi kalau bisa bicara cerita ya, dia ini udah jadi kawan kami, pacaran itu udah sejak kelas 2 SMA. Nah, jadi sampai sekarang. Yang menarik memang kami berkeluarga sejak tahun 2003 ya, dan kemudian sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Banyak hal yang dilalui secara keluarga juga, tapi yang memang memberikan saya kekuatan itu justru memang adalah istri saya gitu ya, karena saya percaya istri itu adalah tiang doa juga buat kita dan para pria, para suami. Dan memang saya selalu ingatkan sama istri saya untuk selalu berdoa untuk saya sebagai suami, mencari nafkah, juga untuk anak-anak juga. Jadi terlepas daripada itu, saya merasakan sekali bagaimana hari demi hari ya doa-doa yang disampaikan itu begitu kuat ya, karena memang istri saya itu sampai pernah saya kerja itu sampai benar-benar sampai malam dan lain sebagainya, pernah istri saya sampai doa gitu loh, pengen supaya saya bisa kerjanya lebih rileks, lebih santai, dan itu ternyata diwujudkan dengan saya kerja dari rumah ya. Jadi itu sempat pernah terjadi juga, dan artinya saya merasakan beberapa doa yang disampaikan oleh istri saya, permintaannya mungkin agak konyol, tapi ternyata itu diberikan juga oleh Tuhan gitu loh. Jadi buat para ibu-ibu juga yang ada di sini, berhubung juga Hari Kartini, saya ingatkan selalu melepaskan berkat bagi para suami, bagi pasangan kita. Kemudian juga terlepas dari semua tantangan dalam berumah tangga, ya kita pasti percaya bahwa ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan indah. Yang penting selama kita percaya Tuhan itu dekat, Tuhan itu baik, ya suami istri pasti akan diberikan keharmonisan, kedamaian, damai sejahtera. Meskipun nggak ada uang, meskipun lagi menghadapi masalah, tapi kita tetap bisa bersatu. Ingat, ini belahan jiwa. Jadi kalau dibilang belahan jiwa itu ya satu aja goyah ya pasti akan goyang. Ya rumah tangga pasti akan goyang. Ya itu aja yang mungkin saya bisa sharing pengalaman saya menjalani keluarga sekian belas tahun bersama istri saya 25 tahun. Wow. Bersama-sama. Luar biasa. Lu nikah lebih lama daripada saya dong ya. Yes, brother. Thank you sharingnya. Selamat Hari Kartini buat semua ibu-ibu yang hadir. Oke, lebih baik kita tutup ya teman-teman ya, soalnya ada yang dari Bali juga, Bali jam 10 lebih. Ini juga ada teman saya dari Bali juga nih, Jakarta ke Bali. Jadi kalau ada orang mau ke Bali bisa hubungin beliau, Pak Billy Chandra. Apa kabar Pak Billy? Selamat datang. Jadi Pak BT namanya di sini, di sini. Oke. Kita tutup ya dengan doa ya. Tadi kalau doa dibuka oleh Pak Danang, terus saya moderatornya, saya minta salah satu di sini untuk tutup deh. Mungkin saya minta siapa ya nih ya? Saya minta Satrio aja mungkin ya. Satrio bisa tutup doa dengan doa, Satrio. Siap Pak Vince. Oke, yuk. Mari kita semua bersatu hati, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, kami boleh mengadakan pertemuan pada malam hari ini. Dan kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Marta Limahelu yang membawakan firman ini, yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran ini bagi kami. Sehingga kami bukan hanya belajar, tetapi kami dicelikkan oleh kebenaran-kebenaran yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap peserta yang datang malam hari ini, setiap member yang hadir dalam chapter meeting malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas mereka semua, atas diri kami semua. Karena kami adalah orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan. Dan dalam kehidupan kami yakin percaya penyertaan Tuhan ada bagi kami. Dan firman yang tadi kami dengar, firman yang kami terima, Tuhan ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi iman kami tumbuh dari pendengaran itu, dan kami melakukan aksi dari apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk Presiden Chapter BHI Tuhan, Pak Vincent. Kiranya Engkau memberkati beliau dalam segala perkara kehidupannya. Untuk Ibu Marta juga Engkau berkati dalam pelayanan, dalam segala aspek hidup beliau. Dimanapun beliau Tuhan tempatkan, Tuhan pakai sungguh luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan pakai untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu, sehingga banyak lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sungguh indah, dan biarlah keindahan ini, kebersamaan ini, damai sejahtera dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Pertemukan kami kembali Tuhan dalam chapter meeting berikutnya, di mana kami boleh saling berbagi, saling menguatkan dalam chapter meeting berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk chapter ini. Tuhan berkati chapter ini menjadi media yang Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, rancangan-Mu, masa depan yang Engkau berikan bagi kami yang penuh harapan itu menjadi bagian kami. Dan kami yakin percaya Tuhan senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Esa itu, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati semua. Teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih dan selamat malam, dan sampai jumpa kalau mau hadir. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Minggu depan Andreas ya? Andreas. Cannot wait. Ayo yang lain pada gabung, jangan sampai ketinggalan. Pak Andreas Bayu Saputro ya Pak? Iya, jadi dia anak muda, Satrio, anak muda, berantakan hidupnya, berantakan banget, pencari kemana-mana, tapi akhirnya sudah menemukan panggilannya. Wah, luar biasa ini. Ini wajib hadir. Harus wajib datang. Ayo, minggu depan wajib datang. Kita dengar sama-sama. Pasti harus datang ya. By the way, selama pandemi kayaknya lo orang punya jenggot tumbuh semua tuh. Iya ya. Iya, gue juga baru merhatiin Bro Vince, ternyata brewok juga. Satrio juga tuh. Bagi persiapan tanggal 19 Mei ada Habib. Tanggal 19-nya ada Habib Husin Jafar, Idul Fitri. Bro Danang nih juga harus ikut nih, panjangin jenggot. Enggak. Gua absen kalau jenggot. Danang kalau udah pakai jenggot ngeri, Pak. Panjangin jambang. Oke, salam sehat semua ya. Salam sehat semua buat Terima kasih. Amin.